Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu bi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda sekalian serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasanya di masjid yang kita cintai ini kita tidak beranjak pulang ke rumah kita, akan tetapi kita duduk sejenak untuk mendengarkan ta'lim yang disampaikan oleh para asatidz bergiliran di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan pemahaman kepada kita, dan sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu tersebut Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ayahanda? Sehat? Masih bisa makan daging? Hah? Masih bisa makan daging? Kalau tidak bisa lagi, soalnya sebentar lagi adalah Idul Adha itu. Ibunda, apa kabarnya ibunda? Sehat ibunda ya? Setoran dari ayahanda lancar ya? Alhamdulillah. Iya, jemaah rahimakumullah, saya akan melanjutkan pelajaran saya, yakni berkaitan dengan akidah tauhid. Masih melanjutkan pembahasan syahadatain, dua kalimat syahadat, dan kita masih melanjutkan pembahasan di bab pertama, yakni makna kalimat syahadatan yang pertama, yakni la ilaha illallah. Pada pertemuan terdahulu bulan yang lalu saya telah menyampaikan yakni apa makna la ilaha illallah. Ya, makna la ilaha illallah yang benar. Dan juga saya telah menyampaikan juga beberapa kesalahan bahkan penyimpangan berkaitan dengan ucapan syahadat, seperti penyimpangan yang ada di aliran sesat Ahmadiyah. Mereka selain menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, mereka juga menyaksikan Mirza Ghulam Ahmad laknatullah itu sebagai nabi. Dan para ulama telah bangkit menjelaskan kesesatan ini, penyimpangan ini, semisal Ad-Doktor Ihsan Ilahi Zahir di kitabnya Al-Qadianiyat, dan juga fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga ulama di berbagai belahan dunia, termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat yang menjelaskan bahwa Ahmadiyah Al-Qadiani sesat dan menyesatkan pada Munas MUI ke-2 26 Mei sampai 1 Juni 1980 Masehi di Jakarta. Dan juga kesesatan dari syahadatnya aliran Syiah, Imamiyah, Rafidah, Isna Asyariyah, yang mereka juga dalam syahadatnya itu menyaksikan Ali Waliullah, Fatimah Hujajullah. Bahkan mereka dalam syahadatnya itu memberikan bid'ah, yakni tambahan kalimat
Abu Bakar laknatullah, Umar laknatullah, Utsman laknatullah, Ali laknatullah. Begitu juga Aisyah, Hafsah. La haula wala quwata illa billah. Dan ini juga para ulama juga telah bangkit menjelaskan kesesatan aliran ini. Semisal Syekh Abdurrahman Asy-Syatri di kitab beliau Aqaid Asy-Syiah Isna Asyariyah, dan juga fatwa MUI Jawa Timur Jember, fatwa nomor 1 tahun 2012, dan juga fatwa-fatwa yang lainnya. Ada juga penyimpangan, yakni setiap firqah, aliran atau kelompok atau bahkan ormas yang mereka mewajibkan, yakni para anggotanya yang mau masuk atau bergabung itu mengulang syahadat atau mengulang baiatnya. Ya, ini adalah satu penyimpangan, karena di dalam agama kita orang yang sudah jelas lahir dari orang tua, kedua orang tua yang muslim, maka dia otomatis muslim. Kecuali orang-orang yang non-muslim, maka ketika dia masuk Islam, maka dia wajib bersyahadat, mengucapkan syahadatain. Dan syahadat ini juga saya telah jelaskan, tidak boleh kita menentukan bacaan syahadat kecuali ada sunnah dari Nabi SAW. Semisal ketika kita tahiyat, ya, atau membuka acara ceramah dan sebagainya. Lalu sampai pembahasan pada saat itu, ya, yakni bagaimana syahadat ketika orang mau menikah itu. Seorang laki-laki dia disuruh untuk membaca syahadat, ya. Jadi di negeri kita ini biasa kalau pengantin mau menikah, pengantin laki-lakinya itu suruh baca syahadat, ya. Ini barangkali karena mungkin dahulu para penghulu atau ketip itu tidak mengenal laki-laki itu, tidak kenal siapa laki-laki. Dan untuk meyakinkan dia muslim, dia disuruh baca syahadatain. Karena banyak terjadi wanita muslimah yang dinikahi oleh orang laki-laki kafir, lalu dia mengajak muslimah itu untuk murtad. Ini ada disebutkan oleh Dr. Insinyur Muhammad Imaduddin Abdul Rahim MSc di buku beliau Islam Sistem Nilai Terpadu. Beliau menyebutkan alasan tersebut. Kemudian kita tidak perlu bertanya apakah orang itu Islamnya karena harta, karena apa, enggak perlu. Selama orang itu sudah melafazkan lafaz syahadatain, dia muslim. Tidak perlu kita tanya, kau muslim kenapa? Atau karena harta saja, atau karena mau menikah saja, enggak boleh. Nabi SAW pernah marah kepada seorang sahabat yang membunuh seseorang pada saat perang, padahal orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, akan mengucapkan syahadatain. Nabi marah. Alasan dia, yakni dia bilang orang ini Rasulullah, dia ini mengucapkan la ilaha illallah itu hanya karena dia takut mati. Maka dimarah oleh Nabi. Kata Nabi, kenapa enggak sekalian kau belah saja hatinya, biar kau tahu isi hati dia. Maka kita menilai seseorang itu dari zahirnya. Jamaah rahimakumullah,
saya akan melanjutkan yakni pembahasan selanjutnya, yakni syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Ya, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Kata syarat dikenal di dalam bahasa Arab dengan syurut. Kata syurut itu bentuk jamak dari kata syarat, yang menurut lughah, menurut bahasa Arab artinya tanda. Sedangkan menurut istilah syariat, kata syarat berarti sesuatu yang dengan ketiadaannya mengakibatkan ketiadaan sesuatu urusan. Namun keberadaannya tidak dengan serta-merta mengakibatkan keberadaan suatu urusan. Ada 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah, dan ini banyak ulama menyebutkannya di kitab-kitab mereka. Salah satunya Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan di kitabnya Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Barangkali di antara kita bertanya, dari mana 7 syarat itu dibuat? Atau diambil? Maka al-jawab, syarat-syarat atau 7 syarat ini yang akan kita sebutkan ini itu diambil kemudian disyarikan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari penelitian para ulama. Dan sebagaimana yang kita ketahui, biasanya hampir seluruh ibadah di dalam agama kita itu memiliki syarat, rukun, dan seterusnya. Bahkan pembatal. Kita ambillah misalnya sholat. Sholat itu memiliki syarat sahnya sholat itu. Nabi tidak ada menyebutkan syarat sahnya sholat itu iko, tidaknya. Tetapi para ulama dari Al-Quran, dari hadis, mereka membuat itu. Mereka membuat rumus itu. Oh, syarat sah sholat itu ini dari Al-Quran dan hadis. Misalnya syarat sah sholat itu masuknya waktu. Dalilnya misalnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah suatu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Kemudian juga suci badan, pakaian, tempat. Kemudian juga menutup aurat. Kemudian juga menghadap kiblat. Nah, ini secara letterlek, secara utuh itu enggak ada di hadis Nabi. Tapi diambil dari beberapa ayat Quran, hadis, para ulama membuat itu. Sehingga ini menjadikan bagi kita mudah. Jadi kita tahu, oh, orang ini kalau sholat dia tidak nutup aurat, tidak sah sholatnya. Nah, kita tahu. Nah, inilah sangat pentingnya kedudukan para ulama di dalam agama kita ini sebagai pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama syarat dari la ilaha illallah itu, ibunda yakni al-ilmu. Al-ilmu. Apa itu? Yaitu mengetahui arti kalimat la ilaha illallah. Dalilnya adalah
firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayahanda sering mendengar kalimat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Quran surah Muhammad ayatnya 19. Maka yang menjadi syahid, syahid itu artinya kata kunci di ayat ini adalah kalimat i'lam, ketahuilah. Kenapa? Sebab kata ini menunjukkan bahwa ilmu atau pemahaman itu lebih didahulukan daripada ucapan dan perbuatan. Padahal ayat tadi tidak dimulai kecuali dengan sesuatu yang terpenting. Dengan demikian, suatu ucapan dan amalan tidak dianggap benar kecuali setelah mengetahui ilmu yang menjadi landasannya. Sehingga ilmu itu menjadi syarat yang harus lebih dahulu ada sebelum keduanya, yakni ucapan dan perbuatan itu. Nah, ilmu inilah yang nanti akan meluruskan niat, dan niat yang benar itulah yang akan menyebabkan amal itu menjadi benar. Bahkan dikatakan oleh para penyair, dan barang siapapun yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, maka amal-amalnya akan ditolak, lagi tidak diterima. Jadi pentingnya berilmu dalam beramal. Bahkan kita makan saja itu ada ilmunya. Makan itu ada ilmunya. Saya sering mengulang cerita itu. Kita kalau makan dinner katanya di hotel atau apalah, itu ada cerita orang datang makanan pertama tuh langsung disikatnya. Ada makanan kawannya dimakannya juga, sampai dia agak kenyang, bahkan mungkin kenyang. Padahal itu rupanya makanan pembuka gitu. Apa namanya? Appetizer apa tidak tahu saya. Yang ahli masak, yang koki tahu. Rupanya makan itu ada itunya. Ada makanan pembuka, ada makanan utama, ada makanan penutup. Ada nama istilahnya itu ada. Appetizer apa? Tidak tahu saya, tidak hafal. Nah, kalau kita tidak berilmu kan kita pikir itu apa? Maka pentingnya ilmu itu. Bahkan semua kehidupan ini kalau nggak ada ilmunya susah kita. Dengan ilmu kita tahu. Maka zaman sekarang itu orang-orang yang menguasai misalnya digital itu dia lebih maju. Nah, dia menguasai itu. Berbeda dengan kita. Tapi alhamdulillah ya, para orang tua termasuk ibu saya juga, karena diajarin udah lihai dia main WhatsApp. Nah, kalau dulu dia terkejut, apa ini bergetar gitu. Ah, sekarang dia pada video call, karena sudah dapat ilmunya itu. Ya. Kemudian dalil daripada ilmu itu sebagai syarat dari kalimat la ilaha illallah adalah hadis sahih dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui, ya, ya'lamu annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar
selain Allah, maka dia masuk surga. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Muslim, Ahmad dan Abu Awanah dari sahabat Utsman bin Affan. Ya. Yang menjadi dalil dari hadis ini, ayahanda ibunda sekalian, adalah perkataan Nabi, wa huwa ya'lamu, sedang dia mengetahui. Ini kalimat ini menunjukkan bahwa ilmu itu menjadi syarat, dan syarat harus didahulukan daripada yang disyaratkan. Jadi amal itu tadi kita katakan ya, bahwa dia harus selalu disertai dengan ilmu. Karena jika tidak, maka ia akan menjadi bumerang bagi pelakunya. Nah, ini bisa dipahami hatta atau sekalipun oleh orang yang bodoh, bahkan oleh orang yang minim imannya. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah, lawan kata ilmu itu adalah jahal. Jahal atau jahil. Maka ada istilah zaman jahiliyah, yakni manusia pada saat itu berada dalam kebodohan. Ada namanya Abu Jahal. Nah, itu nama dia tuh bukan Abu Jahal itu. Ada yang tahu nggak nama aslinya? Nama asli Abu Jahal tidak hadir dalam ingatan saya. Nama aslinya, kalau nggak salah Hisam, lupa saya. Itu gelar untuk dia itu. Apa arti Abu Jahal? Ayahanda? Apa? Bapak kebodohan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh Didi. Nah, itu. Abu Jahal. Jadi lawan dari kata ilmu adalah jahil. Dan jahil ini, kebodohan ini, dia ada dua macam, dua tingkatan. Yang tingkatan pertamanya itu sering disebut para ulama jahil murakkab. Itu. Jahil murakkab. Jahil kuadrat, bodoh kuadrat. Ini tingkatan pertama ini. Apa ini? Yakni seseorang menggambarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan realita yang sesungguhnya. Ini jahil murakkab ini. Maka orang yang berilmu tentu akan menertawakan dia. Jadi pemahamannya itu ya adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan sesungguhnya. Nah, ini orang yang seperti ini tentu alangkah nistanya dia di hadapan para ahli ilmu. Sedangkan yang kedua itu disebut dengan jahil atau jahal basit, yakni bodohnya itu sedang. Apa maknanya? Yakni tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu. Nah, itu biasanya kita seperti itu. Kalau yang pertama tadi itu, kalau istilah kita itu apa? Sudahlah bodoh, sok tahu. Nah, ini jahil murakkab ini. Dia ini bukan memberi perbaikan, malah menjadikan kerusakan. Yang kedua tadi masih lumayan dia nggak tahu dan dia ngomong saya nggak tahu. Coba orang pertama tadi, dia ditanya sama orang, di mana rumah bapak anu? Oh, di sana tuh. Dia sok tahu, padahal rumah bapak itu di mana? Di situ. Orang tuh nyari lagi. Ini tadi tuh ya, jadi dia memahami sesuatu bertolak belakang dengan realita. Ini jahil murakkab. Hati-hati ayahanda dapat gelar jahil murakkab ini. Kalau jahil basit tadi itu dia ngomong, Pak, di mana rumah bapak itu? Woi, sambo udah tahu. Ini masih mending.
Oleh karenanya berbahayanya orang yang sok tahu dibanding dengan orang yang bodoh. Dan tentu lebih utama orang berilmu, karena memang ayat-ayat di dalam Quran dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan keutamaan orang berilmu. Yarfa'ul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Orang yang berilmu dia bisa, seseorang jadi imam, kan syaratnya pertama berilmu. Bagaimana seseorang jadi imam juga tahu ilmunya? Bagaimana menjadi imam? Maka terjadi kerusakan. Yang di belakang imam juga harus berilmu dia. Orang yang nggak pernah sholat tahu-tahu langsung belakang imam, imamnya batal. Di belakangnya nggak paham, ngecek dia. Kamu yang kanan kiri itu juga tidak berilmu juga, batal imam tu. Atau kawan sebelah kanan, tidak boleh ngomong sholat tu. Yang sebelah kiri ngecek, untung ambo tak ngomong, akan batal kalau jadi. Kenapa? Itu karena kebodohan, karena jahil jadi. Maka orang berilmu, bayangkanlah kerusakan yang timbul kalau yang naik ke permukaan itu orang bodoh jadi pemimpin. Itu. Coba, apa yang terjadi ayahanda? Kalau pemimpin yang paling rendah, misalnya pemimpin rumah tangga, kita ini, Amri dan ayahanda sekalian, kita ini pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, suami pemimpin bagi rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Coba bayangkan kalau ayah suami itu bodoh. Bagaimana rumah tangga itu? Apalagi kalau bodoh tentang akhirat. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana dia mau menjaga keluarganya dari api neraka? Bapaknya yang ngajak main judi online. La haula wala quwwata. Saya ulangi lagi nih, judi online itu parah sekarang. Jamaah Masjid Baitur Rahman coba saling menasihati lah. Sudahlah, nasihati saudara kita, anak kita itu main judi online. Saya baru-baru ini ke Jakarta. Saya ngobrol dengan driver Grab atau apa. Dia cerita kawan dia ada 3 orang yang hancur rumah tangganya gara-gara judi online. Terjual itu mobilnya, terjual itu tanah, terjual rumahnya. Bahkan istrinya suruh pindah balik ke kampung. La ilaha. Ini jahil. Bagaimana suami, bagaimana ayah seperti ini. Apa pentingnya kita berilmu itu ayahanda. Ayahanda dan ibunda sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan di dalam Quran itu, tidak hadir dalam ingatan saya suratnya, ayatnya barangkali ada yang tahu. Allah membedakan antara anjing yang bodoh dengan anjing berilmu. Betul nggak? Betul nggak ibunda? Allah itu membedakan antara anjing bodoh dengan anjing berilmu. Apa itu anjing bodoh? Yakni anjing yang belum diajar, belum dilatih. Dengan anjing yang berilmu, apa itu? Yakni anjing yang sudah dilatih, sudah diajar. Ada misalnya anjing penjinak, bom, anjing pelacak, jejak, sampai anjing pemburu. Apa kata Allah? Yakni buruan yang diburu oleh anjing yang sudah berilmu itu halal kita makan. Betul? Betul? Betul. Ada ayahanda yang suka berburu pakai anjing tunjuk tangan? Ada? Tidak ada? Ada? Biasanya itu ada orang yang suka berburu pakai anjing. Itu diajarnya anjing itu. Tahu, tangkap itu ya, kancil itu ya, tangkap itu,
Tapi jangan kau makan. Awas kalau makan. Nah, diajar seperti itulah. Saya juga tidak tahu cara ngajarnya, pokoknya kayak itulah. Jadi anjing itu dilepasnya bismillah ya Allah, dikejar sama dia. Itu kancil apalah, pelandu atau apa. Dapat itu. Enggak dimakannya, dia untuk tuannya nanti. Nah, kalau mati maka itu halal. Lihat berbedanya antara anjing yang berilmu dengan anjing yang bodoh. Apalagi orang yang berilmu lebih lagi daripada itu. Jamaah rahimakumullah, yang kedua syarat dari la ilaha illallah itu al-yakin. Jadi al-yakin itu merupakan daripada syarat daripada la ilaha illallah. Dalilnya adalah surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Artinya yakin. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itu orang yang shadiqun, benar. Ini ada di surah Al-Hujurat ayat 15. Yakin itu merupakan kekuatan dan kesempurnaan ilmu atau pemahaman. Ya, seseorang yang dia yakin itu dia akan berani jadi ustaz. Kalau ragu-ragu, berhentilah jadi ustaz. Kenapa? Jamaah juga bingung nanti ustaz gimana sih? Jadi kalau si ustaz dia berilmu, dia yakin menyampaikan. Soal misalnya nanti ada perbedaan, itu hal yang biasa. Dia menyampaikan apa yang dia yakini kebenarannya, dia pelajari, lalu dia pertahankan itu. Jadi pentingnya yang yakin. Jadi yakin itu merupakan kekuatan. Kalau orang sudah ragu, tidak yakin, itu sangat lemah sekali ya. Para wanita dulu memilih pasangan hidupnya, pasti pertama dia yakin, iya kan? Ini laki-laki bisa membimbing saya. Betul ibunda ya? Ini yakin laki-laki bisa menjadi pemimpin saya. Walaupun diawali dengan dia yakin ini laki-laki ganteng, nah itu beda misalnya. Tapi yakin dia. Kalau dia nggak yakin, seperti kucing dalam apa? Membeli kucing dalam karung. Mau gimana? Cuma dengar suaranya meong meong meong. Hati-hati itu, ibu-ibu ya. Lihat foto profilnya ganteng, rupanya pakai kamera 360. Begitu ketemu ya jauh dari jauh. Ya tak, memang kamera ini menipu sekali. Saya juga kadang kaget melihat wajah saya. Itu elok ini. Jadi harus benar-benar yakin ya. La ilaha illallah itu syaratnya itu kalau yakin. Kalau enggak ragu-ragu bagaimana itu? Ya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus benar-benar meyakini makna dan kandungan dari kalimat tersebut. Tidak boleh ada ragu sedikit pun, kebimbangan sedikit pun. Sebab iman itu sangat memerlukan ilmu yakin, bukan hanya zon perasaan. Apa jadinya kalau iman itu hanya ada keraguan? Itu nauzubillah ya. Jadi di ayat ini ayahanda yang menjadi dalil ayat ini adalah Allah telah mensyaratkan hal tersebut ya. Dalam kebenaran iman mereka kepada Allah tidak boleh ragu. Ya. Sebaliknya mereka harus benar-benar yakin seyakin-yakinnya. Dia orang yang ragu itu bahkan termasuk orang yang munafik.
Orang munafik itu ragu. Dan perlu kita ketahui di dalam hal ini keyakinan itu ada memiliki 3 tingkat. Ini sering didengar. Yang pertama ilmu yakin, yakni yakin yang didasari ilmu pengetahuan. Yakin dia karena ada ilmunya. Tingkatan yang kedua ainul yakin. Apa itu? Dia yakin karena dia melihat dengan matanya sendiri. Itu namanya ainul yakin. Dia udah melihat. Tingkatan yang sempurna yang ketiga hakul yakin. Jadi dia benar-benar merasakan itu, mengalaminya itu. Jadi dia hakul yakin. Ainul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini bisa kita contohkan dengan yakni ada orang yang memberitahu kita bahwa dia punya madu. Tahu madu ya? Madu minuman, bukan madu yang satu itu, bukan. Kalau salah paham dulu. Madu. Jadi ada seseorang yang memberitahu kepada kita bahwa dia punya madu. Sedangkan kita tidak ragu dengan orang ini. Ini orang ini kita tahu dia tidak pernah berdusta, enggak bohong. Itu namanya ilmu yakin. Nah, kemudian orang yang ngasih tahu kita itu dia tengokkan madunya, ikona. Madunya nah. Kita tengok ada dalam kayak misalnya kayak ekol ada. Madunya itu disiko misalnya kan. Nah, misalnya iko madu ada. Iko madu iko. Oh iya madu. Lah yakin dia lah ditengoknya tuh. Bahkan diendusnya dulu kan. Wah iya madu, bau madu kan beda tuh. Nah, itu namanya apa tadi? Ainul yakin. Tapi baru tingkatan kedua itu. Ya. Nah itu kalau semakin bisa tambah yakin supaya hakul yakin, maka madu itu dia sudah cicip. Dicicip dia itu. Madu tadi itu kan. Boleh dah. Baru dia terasa, itu madu. Madu bukan itu? Itu contoh aja. Madu, itu baru hakul yakin. Paham ya Anda ya? Itu nanti kasihlah tamsil atau perumpamaan yang lain. Sama seperti kita sekarang ini. Kita meyakini adanya surga dan neraka. Apa itu? Itu ilmu yakin. Sudah pernah nengok surga, ayahanda? Sudah pernah nengok neraka, ibunda? Sudah? Belum. Baru surga dunia aja dah, nengok dah. Surga dunia ya, pengantin baru surga dunia lah kan. Neraka dunia, rumah tangga hancur, itu neraka dunia. Tapi maksud Amri, surga yang sebenarnya itu, neraka yang sebenarnya itu kita tidak tahu. Para ulama mengatakan ilmu yakin. Jannatun tajri min tahtihal anhar dan seterusnya. Allah menggambarkan bagaimana surga nikmatnya itu yang tidak pernah terlihat mata, terdengar telinga, terpikir, terdetik dalam hati. Ilmu yakin, kita yakin. Orang muslim wajib yakin itu. Nanti kita akan lihat itu. Belum masuk surga nanti melihat. Penghuni surga dia melihat, itu surga. Penghuni neraka. Bahkan ada orang yang belum masuk, tidak bisa masuk kedua-duanya. Siapa itu? Itu namanya Al-A'raf. Para penghuni tempat yang tinggi. Nanti ayahanda buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu surah ke-7. Kenapa Al-A'raf itu? Itu cerita tentang orang-orang yang amalnya itu seimbang. Amal soleh dan amal buruk itu seimbang. Jadi dia
mau masuk surga, tidak bisa masuk ke neraka, jadi ditaruh oleh Allah di situ. Nanti dia akan diuji dengan satu ujian. Ada mereka melihat itu, surga, itu neraka. Itu namanya ainul yakin, dia sudah lihat. Nanti ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, barulah mereka hakul yakin. Itu nanti ayahanda yang mau mendalami hal tersebut, nanti ayahanda bisa beli kitab atau buku namanya Madarijus Salikin. Itu buah karya Ibnul Qayyim. Yang nggak bisa bahasa Arab itu sudah diterjemahkan. Itu dijelaskan oleh beliau apa yang saya jelaskan tadi. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, syarat yang ketiga dari syarat kalimat la ilaha illallah yakni al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah. Jadi ikhlas merupakan syarat ketiga dari kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia wajib memenuhi syarat ini, yakni ikhlas. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah termaktub di surah Az-Zumar ayat 2 dan 3. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah milik Allah agama yang murni, yakni jauh dari syirik. Maksudnya daripada ayat ini, ayahanda, tidaklah suatu amal itu diterima kecuali orang yang melakukannya itu ikhlas hanya karena Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Itulah makna kesaksian, ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Jadi di dalam ayat ini terkandung bahwa ibadah itu tidak akan bermanfaat tanpa disertai keikhlasan, yang dia merupakan lawan daripada kesyirikan. Karena itu sebagai satu syarat, apabila syarat itu tidak ada, tidak terpenuhi, berarti yang disyaratkan pun tidak ada. Bahkan ikhlas itu menjadi syarat seluruh amal. Mau pandai bagaimana juga orang itu beramal, kalau tidak ikhlas tidak diterima, ya. Maka wajib kita selalu meluruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Seseorang yang beramal bukan karena Allah, maka dia sudah syirik. Betul ayahanda? Betul ibunda? Betul, namanya syirik azghar, syirik kecil. Apa itu? Misalnya riya. Apa itu riya? Tahu ibunda riya? Riya itu orang beramal supaya ditengok orang lain. Dia berzikir supaya dibilang orang ahli zikir. Pegang tasbih terus, padahal tidak berzikir, tasbih aja putar aja. Padahal ngomong, misalnya ini. Padahal maki orang, padahal megang tasbih. Gaya itu apalah kau, padahal megang tasbih. Ini contoh, tidak maksud menginginkan apa. Jadi seseorang bisa terkena riya, bisa semua. Para qori bisa terkena riya. Yakni dia membaca Quran itu agar apa? Sum'ah, yakni didengar oleh orang. Dia beramal supaya dilihat orang, dia beramal supaya didengar oleh orang.
dia menyumbang 1 juta ke Masjid Baitur Rahman. Lalu petugas bendaharanya bertanya, tulis apa bang situ? Pak, tulis saja hamba Allah. Ya kan? Ketika bendahara umumkan di depan 1 juta dari hamba Allah, dia ngomong di sebelahnya, kau tahu dah itu yang 1 juta itu hamba Allah itu siapa? Tidak tahu lah, tidak tahu saya. Itu hamba itu. Itu. Awalnya udah bagus, ikhlas, tapi itu tadi. Ini beratnya yang namanya ikhlas itu. Memang berat. Tapi kadangkala kita mau beramal itu ibunda, ayahanda, memang pertama itu menghilangkan lawan dari ikhlas itu. Memang berat. Memang semua kita. Dulu saya Amri itu waktu anak-anak itu bangun subuh itu tidak ikhlas dulu karena takut dimarah gaib, betul lah, betul lah. Semua gitu kan pada ngantuk kan, tapi karena takut dimarah. Berarti ikhlas itu memang harus dipaksa, harus itu. Kalau enggak berat memang. Karena setan itu pasti akan berupaya untuk menyesatkan kita. Tadi itu kayak bapak yang menyumbang duit 1 juta tadi. Awalnya dia ikhlas, tapi karena dengar pengumuman dari bendahara tadi, tersebut dia ke orang sebelah tadi. Supaya diketahui orang sebelah tadi bahwa dialah yang memberikan uang yang 1 juta itu. Cukup ya? Itulah siang itu kayaknya. Baru sampai ke poin ketiga ya. Masih ada 4 poin lagi. Ada yang ingin bertanya nggak? Atau ada yang ingin menambahkan? Apa ayah? Pas? Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Baru sampai yakni syarat yang ketiga, yakni al-ikhlas. Insyaallah taala kita akan lanjutkan poin yang keempat, kelima, keenam dan ketujuhnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Alhamdulillah.